Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Rodatul Jannah. I'm from UIN Banten. Okay, I will describe is descriptive text. Happy watching. Definition. Descriptive is a text which says what a person or a thing is like. The purpose to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh si penulis tersebut. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari suatu pandang penulis, seperti orangnya, tempatnya, dan yang lainnya. Generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structure. For a writing to be true, the arrangement is: the first, identification. Identification is contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. And the second, description. Description is contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi struktur teks deskripsi itu ada dua. Pertama, identifikasi atau pertanyaan umum yang berisi gambaran umum sebuah objek. Jadi identifikasi itu biasanya berisi tentang topik yang dideskripsikan, misalnya tempatnya, benda, hewan, orang, atau sesuatu yang akan dideskripsikan oleh si penulis. Dan yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi biasanya berisi bagian gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh si pembaca. Biasanya itu dideskripsikan misalnya warnanya, bentuknya, dan sebagainya dari suatu yang kalian deskripsikan. Okay, the next language rules of descriptive text. The first use verbs, the second use nouns, the third use noun phrase, the fourth use adjective, the fifth use relating verbs, and the last use thinking verbs. Jadi unsur kebahasan descriptive text itu ada 6. Yang pertama yaitu penggunaan kata kerja atau verb dalam bentuk present tense. Yang kedua, penggunaan kata nouns atau kata benda. Yang ketiga, penggunaan noun phrase, informasi rinci tentang suatu benda tersebut yang bersifat mendeskripsikan, menyatakan jumlah, dan mengklasifikasikan kata benda tersebut. Yang keempat, penggunaan kata adjektif atau kata sifat sama dengan kata benda, jadi yang bersifat mendeskripsikan, menyatakan jumlah dan mengklasifikasikan suatu kata sifat tersebut. Yang kelima, penggunaan relating verbs untuk memberikan informasi tentang subjek yang akan kita buat dalam descriptive text tersebut. Dan yang keenam, penggunaan thinking verb atau feeling verb yang menunjukkan pandangan pribadi penulis terhadap subjek yang diceritakan. Okay, the next is descriptive text characteristic. The first is using the simple present tense. The second use lots of adjective words. The third, you will often encounter the word is or the relating verb or conjunctive verb in the descriptive text because is mean is which leads to the explanation of the object, person, or animal that we are describing. And the last descriptive text only focus on explaining one object.
Jadi, ciri-ciri deskriptif itu ada 4. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Jadi, tenses ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau dalam orang, dalam tempat. Misalkan di sini kan tentang tempat wisata dan tempat bangunan bersejarah. Yang kedua, menggunakan banyak kata adjektif. Jadi kata adjektif digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia, atau binatang. Dan yang ketiga yaitu kita akan sering menjumpai kata is atau relating verb atau kata kerja penghubung dalam descriptive text, karena is itu berarti kan adalah yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan di teks deskriptif tersebut. Kemudian yang keempat yaitu descriptive text hanya fokus menjelaskan pada satu objek saja. Kita lihat pada contoh ini. Yang pertama atau paragraf pertama di sini dari Banten Grand Mosque is one of the old mosque in Indonesia which is full of historical value. The first Sultan of the Sultan of Banten, he is the first son of Gunung Jati. Jadi paragraf pertama ini kita sebut identification atau identifikasi karena pada bagian ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identifikasi ini juga berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Terus pada paragraf kedua dari Banten Grand Mosque is located in Banten Lama Village sampai Serang use a bus heading to Banten Lama or charter a city transportation car to the location for about half an hour. Yang paragraf kedua itu kita sebut description atau deskripsinya. Bagian ini terletak pada paragraf kedua, berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Pada paragraf ketiga dan keempat juga disebut description karena di sini kita menjelaskan tentang si tempat tersebut, tentang sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan seterusnya. Okay, thanks for attention. Less and more sorry. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.